bulannya dari semua pengelola yang ada di BMT. Yang kedua, zakat deposito. Zakat deposito ini tentu saja yang punya data ini kan teman-teman ini ya, teman-teman tamwil gitu ya, teman-teman funding. Disinilah nanti kita akan sounding ke anggota yang mempunyai deposito atau simpanan besar. Kita akan menawarkan program-programnya Baitul Mal. Diharapkan di sana nanti kita bisa sinergi terhadap program-program penyaluran yang sudah menjadi program dari Baitul Mal. Dan program unggulan kami yang ada di Baitul Mal BMT Permata adalah sedekah subuh. Sedekah subuh ini, jadi kita kerjasama dengan anggota di internal BMT dengan mitra, baik itu mitra sekolah, mitra majelis taklim, untuk sedekah subuh ini. Jadi ketika kita menawarkan program yang itu fundraising-nya melalui sedekah subuh ini. Jadi ada nanti penyalurannya itu melalui makan gratis, melalui sembako murah, melalui rumah Quran seperti itu, rumah tahfidz seperti itu. Jadi fundingnya kita melalui infak sedekah subuh ini. Dan wakaf, yaitu ada wakaf Al-Quran, yang selama ini kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa mitra, yaitu TPQ, Majelis Taklim, JHQ ya, Jamaah Hamalatul Quran. Jadi kita kebetulan BMT Permata itu ada di kota nih. Kita kan badan hukumnya di wilayah Jawa Timur dan posisinya saat ini di Kota Mojokerto. Di sini ada forum para hafidh-hafidhoh. Itu juga merupakan salah satu brand ambassador untuk wakaf Al-Qur'annya BMT Permata. Dan juga pondok pesantren seperti itu. Selama ini kita untuk fundraising wakaf Quran itu ada yang melalui referensi dari anggota, ada yang melalui kita survei langsung seperti itu. Jadi ketika ditemukan ada TPQ, ada majelis taklim yang membutuhkan Al-Quran, itu kita survei, kita fundingkan. Setiap pencapaian dari wakaf yang masuk selalu kita laporkan kepada anggota. Jadi ketika dibutuhkan Al-Quran itu 50 di TPQ yang bersangkutan, maka kita update terus ke anggota bahwa sudah tercapai 25, sudah tercapai 30, masih kurang 7, masih kurang 5. Sehingga pada akhirnya sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu 50 pitch, baru kita salurkan. Dan ketika penyaluran pun pelaporan itu sangat penting. Ini adalah untuk keterbukaan atau untuk selalu melaporkan apa pencapaian-pencapaian kita terhadap donatur seperti itu. Dan kita yang banyak pencapaiannya karena BMT Permata itu tumbuh dari BMT sekolah gitu ya. Itu selama ini kita juga bekerja sama dengan beberapa lembaga selain Yayasan Permata, itu juga kerjasama dengan Yayasan Al-Uswah Bangil, Yayasan dan juga Ma'had Tahfidzul Quran, Tahfidzul Rodatul Quran seperti itu untuk pembebasan lahan. Jadi ini untuk wakaf. Jadi mitra kita adalah sekolah, masjid dan juga pondok pesantren. Ini cukup besar istilahnya animonya karena kembali lagi bahwa kita tumbuh dari sekolah dan saat ini memang terus dalam tahap pembangunan. Itu. Slide-nya, Pak. Sudah ke-12, Pak Lutfi. Jadi ini pencapaian kita selama semester 1 kemarin. Alhamdulillah untuk fundraising kita
terakhir kemarin di bulan Juni sampai 3 akhir Juni itu 1,1 yang sudah terhimpun, sedangkan 21 juta dengan lebih dari 4.000 penerima manfaat. Insya Allah itu sedikit, nanti mungkin kita lebih maksimal di diskusi. Yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila banyak keterbatasan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa dilanjut, Pak Ibnu. Ya, terima kasih Bu Naimah dari Baitul Mal BMT Permata untuk sharing session pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ini mau langsung tanya jawab atau Bu Naimah mau nunggu dulu presentasi dari Pak Ibnun? Langsung. Pak Ibnu enggak apa-apa, Pak. Oh, gitu ya. Acara nanti. Setelah enten acara mboten. Enggak ya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa, Pak. Ya, baik. Saya lanjut untuk sesi yang kedua. Insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ibnun terkait dengan the power of Baitul Mal. Tentunya membahas terkait dengan fundraising juga, nggih. Insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebentar. Oke. Saya share screen dulu, nggih. Sudah tampil belum? Sudah nggih? Ya. Oke. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Ibnun, monggo. Atau saya share screen sendiri aja ya, saya share ya, biar Iya. lebih enak untuk ini ya. Nextnya. Oke, sudah kelihatan? Oke. Sip, lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini Wafilah masih bisa mengumpulkan kita meskipun lewat Zoom ya, lewat online. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita dalam bersilaturahim dan keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Kemudian tidak lupa juga sholat salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita semuanya para pejuang di BMT ya, yang di situ ada ekonomi syariah sekaligus ada juga edukasi siswa. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan kita nanti menuju ke surga, insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin mengupas ya tentang the power of Baitul Mal. Nah, ini sama seperti Bu Naimah tadi, saya karena basicnya adalah di Baitul Mal BMT PUM, kita juga akan sharing-sharing aja ya. Sehingga sharing-sharing ini tentu bisa jadi bagus, bisa jadi kurang bagus. Saya kira tidak masalah, yang penting niatan kita untuk menginspirasi. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan, kalau itu baik bisa menjadi inspirasi, menjadikan teman-teman juga lebih baik. Kalau ada kurangnya nanti bisa disampaikan, sehingga kami di BUM atau di Permata atau di mana saja nanti juga akan lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian nanti saya ingin teman-teman interaktif ya, supaya lebih tidak monoton seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, hari ini temanya adalah the power of Baitul Mal. Karena apa? Karena Baitul Mal itu kalau kita itu serius untuk menggarapnya ya, itu akan benar-benar memberikan manfaat yang sangat luas sekali. Yang pertama tentu manfaatnya untuk BMT ya. BMT itu kalau ada Baitul Malnya, siarnya itu sangat mudah sekali. Nggak perlu dana promosi yang gede lah. Kita cukup dengan Baitul Mal itu muter-muter kegiatan sana sini, otomatis siarnya udah terangkat sendiri. Untuk masyarakat juga gitu. Penggalangan dana kita itu lama-lama ternyata semakin besar. Nanti saya coba tampilin ya dari waktu ke waktu. Nanti akan kita lihat ternyata semakin lama itu akan semakin besar kalau kita serius. Kemudian yang ketiga tentu untuk untuk teman-teman kita juga ya, kita berjamaah untuk teman-teman kader. Tentu
keberadaan Baitul Mal ini akan mengangkat citra dakwah sekitar kita. Nah, oke, seperti apa kira-kira kita coba runutkan. Nah, ini materinya sebenarnya dari nol ya. Jadi teman-teman yang udah senior kayak Pak Johan ini, wah ini udah master ya. Harusnya yang jadi pembicara ini. Jadi ini adalah jalan menuju ke 1 miliar dulu. Nanti kalau udah 1 miliar ke atas, tentu perlakuannya akan berbeda ya. Nah, mudah-mudahan dengan materi ini 2-3 tahun lagi teman-teman semuanya udah di atas 1 miliar lah, kira-kira seperti itu. Penghimpunannya dalam 1 tahun. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Coba teman-teman jawab di chat ya. Yang pertama, kenapa funding kita harus banyak, teman-teman? Alasannya apa coba? Menurut teman-teman, ini kan kita lagi temanya fundraising ya. Nah, pertanyaan kok kenapa funding kita harus banyak? Menurut teman-teman apa? Coba. Akan program tersalurkan dan dakwah semakin luas, Ustaz. Oke, program tersalurkan, dakwah semakin luas. Oke, saya baca ya, ini yang di chatting. Memberikan manfaat yang banyak, luas jangkauannya. Oke, yang lain? Yang lain mana ini? Sambil sarapan juga nggak apa-apa ya, karena ini forum online memang harus disambi gorengan juga nih. Kira-kira apa yang lain? Biar semakin banyak yang menerima manfaatnya. Oke, kenapa kita harus funding banyak? Benar ya, karena semakin banyak funding, semakin banyak manfaat untuk umat. Nah, ini perlu disampaikan di awal karena nanti ke belakang ini akan menjadi salah satu pakem kita ya. Nah, ini perlu dihafalin juga. Semakin banyak funding, semakin banyak manfaat untuk umat. Nah, pertanyaan yang kedua, teman-teman. Dari mana harus mulai kira-kira? Biar fundingnya itu banyak, kira-kira mulainya dari mana? Teman-teman yang sedang Baitul Malnya merintis, kira-kira mau mulai dari mana? Atau yang udah besar ya, dulu mulainya dari mana kira-kira? Dari diri sendiri, dari internal, yang lain, dari mana kira-kira? Supaya funding kita itu banyak. Ternyata ada rahasianya nanti teman-teman. Ya, Eva bilang dari diri sendiri. Oke, yang lain ada nggak? Selain diri sendiri ada nggak jawaban yang lain? Nanti yang jawaban terbaik harusnya ada door prize-nya nih Mas Lutfi. Program, Pak. Dari anggota, Ustaz. Dari anggota, pengurus. Dari anggota. Nah, Dari program. ya, baik, semuanya sebenarnya benar ya. Dari internal kita dulu, dari pengurus-pengurus, anggota. Tapi saya ingin mencoba berpikir lain, Eva bilang, dari mana kita harus mulai? Nah, ini yang kemudian dulu membuat kalau kita mulainya dari sini, insya Allah semangatnya itu akan selalu ada. Ya, yang masih sendirian ya, Baitul Mal sendirian, kemana-mana sendirian, itu kalau nggak punya semangat ini, nanti tengah jalan pasti, aduh capek gitu kan ya. Oh, saya nggak diperhatikan sama pengurus. Nah, pertanyaan-pertanyaan pernyataan seperti itu akan muncul. Nanti kalau ada tawaran pekerjaan lain langsung belok kanan, nah, gitu ya. Tapi kalau kita tahu mulainya dari sini, insya Allah nanti kita akan bisa bertahan lama di Baitul Mal ini. Nah, menurut saya ya, dari mana harus mulai adalah dari sini, teman-teman. Mulai dengan berapa banyak penerima manfaat yang ingin kita bantu. Harusnya kita mulainya dari situ. Misalnya gini, tahun 2022 ini, kita ingin bantu berapa orang? Saya ingin bantu 1.000 orang. Oke, 1.000 orang, satu orang kira-kira bantuannya berapa? 100.000. Berarti dalam 1 tahun kita harus bisa membuat funding berapa? 100 juta. Nah, misalnya gitu kan ya. Kalau nggak tercapai 100 juta, gimana? Berarti kita, data kita itu ya, yang 1.000 itu, misalnya cuma 900,
ya. Dan 100 juta ya, misalnya cuma 90 aja yang tercapai, berarti kurang 10 juta. Nah, berarti ada kira-kira 100 orang yang tidak menerima manfaat dari kita. Berarti ada 100 orang itu ada anak yatim yang tidak mendapatkan bantuan dari kita. 100 orang itu berarti ada orang-orang yang kelaparan yang tidak mendapatkan sembako dari kita. Nah, kalau cara berpikir seperti itu, kita pasti akan memperjuangkan betul-betul. Kalau gitu 100 orang ini juga harus dapat, ya kan? Harus dapat ini. Gimana caranya? Yos, kita apapun yang bisa kemudian nanti mendatangkan donasi harus kita kejar, sehingga jangan hanya cuma 900 orang yang dapat, benar-benar 1000 orang yang mendapatkan manfaatnya. Nah, seperti itu. Apabila kita harus mulai dari filosofinya adalah berapa penerimaan manfaat yang ingin dibantu. Setelah itu baru nanti ketemu angkanya, itu ya. Kalau udah ketemu angkanya, pasti kita akan perjuangannya luar biasa. Karena apa? Di balik angka itu ada penerimaan manfaat. Penerimaan manfaatnya kalau kita rinci, wah itu nanti akan lebih dahsyat lagi. Karena kalau ada yang kurang, berarti kita tidak bisa membantu mereka. Nah, seperti itu. Kemudian, bagaimana nih supaya funding kita banyak? Penerimaannya sudah dibuat. Sekarang fundingnya ingin banyak. Bagaimana caranya? Ternyata gampang, teman-teman. Funding banyak itu rumusnya cuma 4 ya. Rumusnya cuma 4. Nah, coba kalau itu dijalankan terus, nanti akan seperti ini. Ini ya data di Baitul Mal Pun ya, mulai dari 2013 sampai 2021. Kita tuh mulai ya kecil aja. 2013 itu 213 juta aja. Naik sedikit ya, 305. Naik lagi 400. Bulan apa? Ini kebalik ya. Ke sini ya. Kemudian 700. Kemudian mencapai 1 miliar itu baru 1 2 3 4 5 tahun kelima ya. 1 miliar lebih 50 juta kalau nggak salah dulu. Itu di tahun kelimanya. Tahun ke-6 naik sedikit lagi. Kemudian 2019 1,5 ya. 2020 terbentur pandemi, kita stagnan di situ hanya lebih 34 juta kalau nggak salah, tapi masih naik ya. 2021 sudah 1,7, 2022 ini sudah digantikan Pak Aris ya. Nah, targetnya kemarin 2 miliar sudah insya Allah kita dapatkan di tahun 2022 ini. Kalau kita lihat pergerakannya senantiasa naik, teman-teman. Nah, ini kuncinya sebenarnya ada cuma 4 aja. Ya. Kalau 4-4-nya itu kita jalankan, insya Allah akan bisa, teman-teman akan naik sampai nanti bahkan kita itu udah sama Basnas saja udah besar kita ya kalau di Tegal ya. Nah, seperti itu. Nah, ini teman-teman kuncinya. Yang pertama adalah apa itu? Terus menerus ya. Terus menerus itu syaratnya apa? Syarat pertamanya harus ada personal yang tetap. Ini udah tetap semua bulan nih, teman-teman. Atau ada yang masih gonta-ganti. Kalau ada yang masih gonta-ganti, segera tetapkan 1 orang personal untuk Baitul Mal. Kalau gonta-ganti ya pasti tidak akan terus-menerus. Kenapa harus terus-menerus, teman-teman? Karena donatur itu nanti akan melihat, masyarakat akan melihat, ini apa sih Baitul Mal? Semakin lama semakin banyak aksinya, semakin banyak bantuannya. Mereka semakin tertarik nanti. Kalau seperti itu, udah nanti pasti akan semakin banyak orang yang kemudian jadi donatur kita. Nah, syaratnya tadi harus ada personal yang tetap di situ. Tapi kita belum mampu, Pak, karena pendapatan BMT-nya masih kecil. Nambah SDM nggak mampu. Nggak harus nambah SDM. Tetapkan saja 1 orang di situ menjadi penanggung jawab Baitul Mal. Tapi jangan cuma ditetapkan, harus dikasih tunjangan. Ya, kalau nggak dikasih tunjangan, ini pengalaman ya, saya sering-sering dengan berbagai macam BMT di mana-mana itu. Kebanyakan akhirnya apa? Misalnya saya marketing tampil sekaligus Baitul Mal. Di Baitul Malnya nggak dikasih tunjangan apapun. Akhirnya yang dia kejar kira-kira Baitul Malnya atau target tampil. Pasti target tampilnya. Nah, saya kalau target tampilnya nggak tercapai, bonusnya nggak dapat ya. Kalau tercapai Baitul Mal nggak dapat apa-apa, pasti dia akan ngejarnya tampil. Maka teman-teman harus ada tunjangan ya. Ini profesionalitas. Dia menjabat tambahan di Baitul Mal harus dikasih
uang untuk tunjangannya, terserah berapa, 150, 100 atau berapa, yang penting ada itu sebagai bentuk tanggung jawabnya. Kalau udah ada orangnya, dia pasti akan gerak terus sampai akhirnya nanti akan ketemu ya donatur-donatur yang ya kita sebenarnya nggak tahu donatur itu di mana, nggak nyangka dari siapa gitu ya. Nanti tapi kalau kita ikhlas, kita jalannya lurus, ketemu aja gitu. Dulu ketemu donatur ngasih 1 juta itu udah rasanya hati itu kayak mau nangis. Alhamdulillah ada yang percaya yang ngasih 1 juta gitu. Nah sekarang 24 juta, 25 juta itu kadang-kadang cuma di WA aja ya, Mas mampir ya. Begitu mampir, nitip 25 juta, nah gitu kan ya. Karena apa? Karena kerjaan kita yang terus-menerus. Yang kedua harus menarik teman-teman. Menariknya itu apa? Ya menarik kemasannya. Misalnya kita membuat program, judulnya aja harus menarik. Contoh, program sembako untuk duafa. Itu biasa sekali, ya, itu kan biasa sekali. Kasih sesuatu yang apa ya, kira-kira membuat orang itu jadi bayangannya itu berbeda. Misalnya sama-sama program sembako untuk duafa, misalnya apa ya? Tebar 1000 sembako untuk duafa. Nah, cuma tambah 1000 aja kan ya. Tapi orang akan membayangkan ini program yang besar. Nanti kalau ditanya, benar 1000 Mas? Iya cita-citanya 1000, tapi baru tercapai 5, tercapainya baru 10. Makanya ayo bantu Pak gitu. Nah, sampai 1000 nanti kita targetnya. Butuh banyak ini, yang dibantu banyak, 1000 orang. Nah, coba teman-teman rasakan ya, membaca program sembako untuk duafa. Sama yang kedua, tebar 1000 sembako untuk duafa. Kira-kira kalau kita sebagai donatur ya, kita akan milih yang mana? Sepintas saja ya. Pasti milih yang kedua karena kelihatannya lebih profesional. 1000 besar. Apalagi kalau ditambah sesuatu yang membuat mengapa saya harus donasi ke situ. Nah, itu akan lebih kuat lagi. Misalnya 1000 sembako untuk wilayah rawan pendangkalan akidah. Wah, itu akan semakin menguatkan ya orang untuk memberikan donasi untuk kita. Nah, ini nanti untuk copywriting, kemudian apa yang menarik itu kan pertama copywriting-nya ya, judulnya, kata-kata di dalamnya, kemudian gambarnya. Nah, nanti insya Allah ada sesi tersendiri kita kupas sangat dalam, Ikhwafillah, karena di situ ilmunya banyak ya. Kita harus belajar banyak. Tapi kalau udah ketemu, wah itu enak sekali nanti. Di BUM itu saya lihat di tim marketing mal ya. Kadang-kadang mereka hanya dengan copywriting di status WA aja udah bisa narik donatur. Mereka status itu kan, gimana Mas gitu, gimana Pak, kadang-kadang saya tanya, alhamdulillah nih masuk nih, nah gitu, hanya dari status WA. Karena apa? Copywriting-nya teman-teman. Jadi harus kemasannya memang harus menarik ya, judulnya harus dibuat yang menarik, kemudian gambarnya juga harus yang menarik. Kalau nggak bisa setting ya teman-teman apa nitip aja ke percetakan tuh, bayar 10.000 atau 15.000 udah dapat itu. Yang penting menarik dulu. Kemudian yang ketiga, nyata ya. Aksinya itu harus nyata. Jangan sampai aksi hanya sekedar fundraising tapi nggak ada aksinya betul-betul. Wah, kita dosa tuh. Nah, nyata ini adalah dengan diwujudkan dengan laporan. Tadi Bu Naima udah menyampaikan ya. Setiap saat itu laporan. Nah, itu memang menjadi salah satu kunci sukses fundraising. Laporan itu harus ada lewat sosial media kita, lewat dijabri ke orangnya yang kemarin donatur gitu ya. Yang penting masyarakat tahu bahwa yang kita lakukan itu benar-benar disalurkan sesuai dengan amanahnya. Dan yang keempat, kunci suksesnya adalah sesuai momentum, teman-teman. Nah, momentum ini sangat luar biasa kalau nanti kita bisa pas ya. Kalau nggak momentumnya itu ya kadang programnya bagus tapi nggak dapat gitu. Contoh misalnya ya, ini bulan apa ini? Muharram ya. Bulan Muharram kita jualan kurban misalnya ya. Kok jualan kurban Mas? Oh, biar tahun depan banyak yang kurban. Sosialisasinya sejak sekarang. Ya oke sih, bagus. Tapi kayaknya kalau momentumnya nggak tepat ya susah untuk dapatnya. Kalau Muharram ya
untuk yatim itu akan sangat sangat mudah sekali menarik orang untuk masuk ke kita. Nah, gitu ya. Jadi sesuai dengan momentumnya, jangan sampai sekedar kita semangat saja gitu. Nah, teman-teman, ini 4 kunci sukses ini ya yang dulu menginspirasi kita sehingga sampai 1 miliar, kemudian teruskan Pak Aris sampai 2 miliar hari ini di Baitul Mal BUM ya. Yang pertama adalah terus-menerus, kedua kemasannya harus menarik, yang ketiga aksinya harus nyata ya, dan keempat momentumnya harus pas. Nah, kemudian bagaimana cara teknis untuk fundraising-nya? Nah, pertanyaan awal adalah kira-kira kita di Baitul Mal itu yang pertama harus kita lakukan apa? Fundraising dulu atau program dulu, teman-teman? Coba di chatting ya. Di chat, kira-kira menurut teman-teman yang paling penting untuk pertama kali itu kita harus fundraising dulu atau program dulu? Program dulu. Oke, 1 orang jawab program dulu. Program, fundraising, program. Sama. Dua-duanya harus. Oke, program. Fundraising dulu. Kira-kira apa? Program dulu. Wah, tapi program nggak ada uangnya gimana? Gitu. Fundraising dulu. Yang motif fundraising apanya? Gitu. Setuju fundraising. Nah, ini nggak ada benar salah ya. Semuanya benar, semuanya harus dilakukan. Tapi kalau menurut pengalaman kami, yang pertama harus dilakukan adalah program dulu ya. Kalau kita baru mulai, cari program-program yang mudah aja, teman-teman. Program yang mudah itu adalah yang charity. Ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya di kayak penelitian kecil-kecilan lah. Kalau program ini banyak yang minat nggak? Program ini banyak yang minat nggak? Tapi rata-rata ya kita diskusi dengan berbagai macam Baitul Mal itu, kalau program charity itu akan lebih banyak mendatangkan donasi. Ya. Kalau awal-awal kita langsung main pemberdayaan, wah itu susah sekali. Yang pertama uangnya harus banyak kan ya, harus banyak. Pemberdayaan kasih 500.000 belum dapat itu. Mau usaha apa? Paling enggak 1 juta, ya kan? 500.000 paling untuk awal dulu ya. Oke lah 500.000. Tapi kalau charity mulai dari 50.000, 20.000 aja bisa. Nah maka pengalaman kami ya nanti bisa berbeda. Mulailah dari yang gampang-gampang yaitu charity. Contohnya apa? Bingkisan yatim, kayak gitu kan ya. Nah, program yatim juga menjadi program yang sangat disukai ya di mana-mana. Maka kalau kita lagi mulai mal kita, udah cari yang gampang-gampang dulu untuk penyemangat kita juga. Oh, ternyata banyak ya yang ini mau ikut program kita kan. Kalau langsung yang susah, wah nanti malah kita nggak dapat donasi, kita mutung patah semangat, wah jadi repot kan. Bingkisan yatim, paket peralatan sekolah, orang tua asuh untuk beasiswa, gitu ya, nasi Jumat berkah. Nah, itu saya kira program-program yang bisa dilakukan semuanya. Pokoknya terus saja teman-teman, continue tadi ya. Kunci sukses pertama adalah terus menerus. Jadi lakukan terus menerus. Dan di kalau kata pedagang itu palu gada. Jadi programnya diselang-seling dengan yatim ya yatim terus. Tapi selang-seling. Yatim, kemudian duafa, kemudian kesehatan, kemudian apalagi gitu. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita ketemu donatur, kita ngomong itu enak. Di situ ada program untuk sekolah nggak, Mas? Oh, ada. Ada paket peralatan sekolah, Bu. Tapi saya sukanya yang kalau nyantuni yatim, oh kita juga punya, bukannya ketemu dokter, kesehatannya ada, oh iya, saya di kami ada, nah, gitu kan, itu kan lebih enak ngomongnya ya, mulai dari charity itu. Kemudian kampanyenya yang mudah seperti apa program yang mudah? Kalau pengalaman kami, kalau kita mengandalkan ini ya. Misalnya antara program dengan kampanye zakat. Nah, itu nanti bisa teman-teman bandingkan. Kira-kira yang lebih banyak memudahkan kita untuk fundraising yang mana? Kalau awal-awal, menurut kami lebih baik
mulailah dari program-program yang infak dulu. Kalau zakat itu edukasinya agak susah, teman-teman. Kalau mau zakat pun dikemas dalam program ya, dikemas dalam program. Karena orang sekarang itu rata-rata mereka melihat ini untuk apa sih? Ketika dikasih dalil-dalil zakat, apalagi yang ambillah, gitu ya. Mereka kadang-kadang nggak objeknya itu benar-benar mereka klik ya. Wah, iya ini perlu dibantu. Nah, itu akan lebih mudah sekali untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, maka carilah program-program yang mudah, teman-teman. Kemudian kalau sudah program mudah, ini ya, buat aksi yang nyata di situ. Nah, ini coba teman-teman lihat ya. Ini gambar 1. Ini program awal-awal dulu ya. Gerakan bagi beras karung. Ya. Ini program 1, gambarnya seperti ini. Bandingkan dengan gambar kedua. Nah, kira-kira menarik yang mana? 1 atau 2? Kenapa? Alasannya. Kira-kira gambar kedua, Kang Ibnun. Kenapa? Mas Agus, kenapa? Ya, itu karena aksi nyata langsung gitu. Iya, benar ya. Ya. Sosoknya itu jelas, nah, betul itu ya. Sosoknya itu jelas untuk siapa dan aksinya itu udah kelihatan di situ. Kalau hanya sekedar ini ya, gambar beras gini, orang itu nggak membayangkan ini mau kayak apa sih gitu. Tapi kalau seperti ini ada yang dibantu, meskipun ini fotonya juga menurut saya ini karena awal-awal dulu ya, kita belum belajar foto yang humanis gitu ya, asal jepret aja gitu. Yang penting aksinya nyata dulu. Nah, ini dengan foto, contohnya memang cari foto yang asal-asalan seperti ini. Ini aja bisa membuat program ini dulu berasnya bisa banyak sekali yang kita dapatkan. Nah, dimulai dari berapa ini kira-kira? Tadi ya, kalau program dulu atau funding dulu? Nah, ini mulainya dengan program dulu. Kita hanya pakai uang satu beras berarti 250.000 aja ya. Modalnya 250.000, kemudian kita buat program, kita foto, di situ kelihatan nyata, kelihatan manfaatnya, akhirnya menjadi banyak sekali yang masuk ke kita, tidak hanya 1-2 karung ya, bahkan sampai puluhan karung akhirnya masuk ke kita. Nah, itu teman-teman, buat program, kemudian aksi nyata. Kalau baru punya uang sedikit, udah itu diserahkan, dokumentasi, share lagi. Nah, gitu ya. Kalau punya uang banyak, mungkin bisa langsung 10 orang, 30 orang gitu kan ya. Tapi dulu kan kita uangnya sangat sedikit. Modalnya cuma 250, akhirnya dapat berapa juta dulu ya, banyak sekali. Nah, ini teman-teman. Penghimpunan terbaik adalah dari program yang sudah berjalan. Nah, gitu ya. Kalau hanya sekedar yang kiri, itu kan belum berjalan kelihatannya. Kalau yang kanan itu meskipun baru 1, tapi udah berjalan. Sehingga orang akan lebih tertarik. Kemudian, ini ya, quote dari guru kami dulu di penghimpunan, dia mengatakan penghimpunan tanpa aksi nyata adalah omong kosong. Jadi memang kita harus aksi nyata, jangan hanya penghimpunan program, nggak ada aksinya gitu. Wah, itu susah juga. Oke, kemudian cari donatur yang gampang juga. Programnya yang gampang-gampang dulu, donaturnya yang gampang-gampang. Siapa itu donatur yang gampang? Ya, pertama infak karyawan, jelas dapatkan, tinggal kasih SK ya. Ini yang barangkali ada bapak-bapak yang jadi manajer, udah kasih SK 2,5% gaji masuk Baitulmal, ya beres itu, dapat. Perusahaan zakatnya salurkan ke Baitulmal. Kemudian yang ketiga, ajak anggota ya. Anggotanya harus diajak. Jangan sampai kita sibuk dengan luar, anggotanya terlupakan. Meskipun ya nanti rezeki-rezekian. Kayak di IKUP itu awalnya mau ke anggota, tapi agak susah. Akhirnya keluar malah banyak yang nyumbang ke kita. Dulu dapat 1 miliar itu yang dari internal ya, itu
itu hanya sekitar 100 juta aja. Yang 90% berarti benar-benar orang dari masyarakat secara umum, di luar anggota BMT juga. Nah, kemudian mitra-mitra BMT ya, ajak mereka mitra-mitra itu. Ada apa namanya, notaris, ada perbankan, lembaga-lembaga juga diajak, ada sekolah-sekolah. Nah, perhimpunan yang muda ini awalnya harus teman-teman fokuskan selain apa ya donatur kan siapa saja yang mau donasi kita terima. Tapi teman-teman harus cari donatur yang bisa rutin. Dari 5 perhimpunan yang mudah dulu ini, sebelum nanti ke masyarakat umum. Kalau ini udah, terus kita lanjutkan ke yang ke-6, itu masyarakat secara umum. Nah, di situ adalah target paling utamanya mencari donatur yang rutin. Semakin banyak donatur yang rutin, nanti kita akan semakin mudah ke depannya. Apalagi yang baru 1 orang, 2 orang ya, itu fokusin aja donatur rutin terus. 1 minggu 1 aja gitu ya. 1 minggu 1, berarti 1 bulan 4 donatur rutin. Nah, itu kalau 1 donatur rutin 10.000, nanti setahun udah sekitar berapa ya? Hitung-hitungan 5 juta dapatlah itu. Dari donatur yang ada. Karena apa? Misalnya hari ini, bulan ini 4 orang, nanti bulan depan berarti udah 8 orang. Bulan depannya udah 12 orang dan seterusnya gitu. Nah, dari sini aja udah dengan 5 juta per bulan, kita mau aksi apa sih? Itu kayaknya bisa tuh semuanya. Dengan 5 juta per orang. Nah, kemudian jangan lupa libatkan mitra ya, teman-teman. Libatkan mitra itu gimana? Bukan hanya mereka disuruh donasi kemudian ke kita, udah. Tapi yang penting adalah tumbuhkan kedekatan dengan mitra. Biar kayak sama-sama menguntungkan gitu. Setiap ada mitra yang donasi ke kita, dokumentasi, foto gitu ya. Nanti kalau udah difoto, diupload ya, diupload. Gunanya apa? Nanti kita akan untuk event-event tertentu kita bisa funding itu sampai berkali-kali. Misalnya gini, yang kanan itu ya, Peduli Lombok. Dulu Lombok apa ya, gempa ya kalau nggak salah ya. Kita buat flyer Peduli Lombok. Kemudian sekolah-sekolah mitra kita ajak. Akhirnya ada yang masuk ke kita donasinya. Kita foto. Banyak orang yang kemudian donasi ke kita ya. Sampai suatu hari udah menurun tuh, donasinya mulai menurun. Setelah agak turun, foto-foto tadi kita kasih ini quote-nya ya. Misalnya ini yayasan mana, sekolah mana, berbagi bersama kita. Kita upload satu persatu, sehari 1, upload 2, 1, 2. Nanti mitra-mitra yang lain yang belum donasi, dia akan lihat, wih, pada ke BMT boom ya. Ini dari TK ini ke boom, SD ini ke boom. Yang ini juga ke sana. Gitu. Akhirnya mereka, wah saya juga inginlah berpartisipasi. Mereka akan kontak kita. Pasti bukan nggak donasi untuk Lombok? Oh masih, silakan. Gitu. Nanti kita upload lagi gitu ya. Oh, itu akan naik lagi nanti, donasinya naik lagi. Nah gitu teman-teman. Jadi mitra itu kita libatkan. Akan membuat penghimpunan kita naik, bahkan bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali naik gitu ya penghimpunannya. Dan sebaliknya untuk mereka ketika diupload di sosmed kita, kemudian kita tag ya, yayasannya di tag, TK-nya di tag, guru-gurunya di tag, mereka itu senang, bangga. Saya juga ditampilin nih di medsosnya Baitul Mal Boom, seperti itu. Nah, kemudian kalau ingin lebih dekat lagi dengan mitra, kalau yang ngasihnya banyak ya, kasih itu sertifikat yang di Figura. Itu dampaknya luar biasa. Misalnya ada sekolah ngasih ke kita 1 juta ke atas, itu kan besar ya. Kita print cetak sertifikat yang agak besar ya. Kertas. Nah, kirim WA ke atas nih, kemudian kita bikin figura yang murah-murah aja, yang warna emas itu ya, itu kan paling sekitar 25.000. Nah, modal 30.000 kita kasihkan ke mitra yang tadi, misalnya sertifikat atau piagam kemanusiaan. Misalnya gitu ya.
Oh Wah, ya, itu mereka apa ya, beberapa orang jam itu 10. atau beberapa lembaga mereka menjadi sangat senang sekali. Bahkan saya masih sering ke lembaga-lembaga itu, piagam kita itu masih dipajang bahkan di ruang tamunya. Wah, kan enak ya. Dari BMT BUM, Baitul Mal BUM, Lembaga Kemanusiaan. Gede banget dipajang di ruang tamunya. Berarti setiap orang yang datang, dia lihat, Baitul Mal BUM, Baitul Mal BUM. Bayangkan kalau sekolah-sekolah dikasih semua, nah, tapi yang besar-besar ya, jangan nyumbangnya 20.000, kasih figura 30.000, rugi kita. Jadi apa? Pakai hak amil aja. Hak amilnya berapa, nanti kasih berapa, seperti itu. Nah, itu teman-teman, melibatkan mitra. Kemudian selanjutnya adalah jangan lupa Tanwil juga libatkan ya, karena Mal dan Tanwil itu perannya harus sama dalam Baitul Mal, meskipun dalam kerjanya beda. Tapi kita sama-sama harus menjalankan Mal ini. Kalau sendirian, wah itu capek juga kita di Mal ya, dan nggak efektif. Kalau sama Tanwil, pasti kita akan gerakannya lebih hebat. Kalau ada program misalnya santunan yatim, ini ya Muharram ya, satu paket 100.000, ajak mereka, ayo siapa yang bisa ngajak anggotanya, bisa ngajak yang lain. Nanti kalau yang terbanyak kasih reward lah, apa gitu, nggak usah yang besar-besar, apa namanya, misalnya gelas dikasih kata-kata motivasi, itu kan bagus ya, paling berapa, 15.000 kan ya, sini 15.000 atau 20.000, itu mereka udah senang sekali. Nah, tapi dengan mereka ikut gerak, maka perluasan Mal itu akan semakin luasnya, akan semakin cepat. Dan libatkan juga mereka dalam ini tasarufnya. Jangan sampai hanya mengumpulkan aja, mereka tasarufnya nggak diajak. Wah, mereka boring juga. Dan teman-teman Tanwil itu sangat senang kalau diajak dalam kegiatan. Ayo ikut ya ke ini, mau ngasih sembako, mau mereka ikut. Apalagi nanti berbasis cabang. Silakan cabang cari orangnya ya. Kita siapkan per cabang 10 paket. Nanti kita bareng-bareng. Wow, itu mereka senang sekali. Teman-teman, kemudian ini tadi ya, manfaatkan momentum. Ini sangat harus dicatat dengan tebal-tebal, teman-teman. Semua hal yang bisa kita soundingkan, kita soundingkan. Tapi jangan berpikiran, wah, saya kalau ada bencana, alhamdulillah nanti donasinya banyak. Jangan seperti itu. Tapi apa? Tadi mindset pertama tadi ya, semakin banyak funding, semakin banyak manfaatnya. Kita hanya memanfaatkan momentum itu untuk berbagi pada orang yang membutuhkan. Karena kalau misalnya longsor, orang sekaya apapun, kalau dia nggak bisa akses rumahnya, dia jadi miskin mendadak, miskin sementara, gitu kan ya. Dan mereka sangat susah juga, harus kita bantu, harus cepat bantunya. Maka setiap ada momentum kita harus cepat sounding, bantu gitu. Nanti harapannya di Mal Ekosindo kita bisa bareng-bareng seperti itu ya. Kita sounding bareng. Kemarin udah beberapa aksi udah berjalan. Nanti coba kita lomba-lomba di luar hal yang terjadi di masyarakat ya. Jadi bukan hanya menangkap momentum, tapi nanti kita juga coba buat momentum bersama. Kira-kira bisa nggak ini Mal Ekosindo? Gerakannya apa? Misalnya, yuk yang gampang-gampang dulu, tebar Quran dari Sabang sampai Merauke. Wah, Mal Ekosindo kan dari Sabang sampai Merauke ada ya. Programnya kita sama semuanya. Tebar Quran dari Sabang sampai Merauke. Kita buat flyernya bareng-bareng, share bareng-bareng. Nah, sambil kita belajar penghimpunan ya. Nanti kalau udah dapat, nanti kita tugaskan BMT-BMT yang dari Sabang sampai Merauke untuk menyalurkan. Nah, gitu. Saya kira bisa ya. Nanti mungkin habis ini perlu dicoba ya Mas Lutfi ya. Setelah ini kita coba bareng-bareng. Biar gerakannya semakin hebat. Tapi kalau ada momentum harus kita tangkap. Kalau nggak ada momentum bagaimana? Nah ini ya, kita harus buat momentum kita. Tadi, misalnya nanti bulan setelah Muharram Wah nggak ada nih. Oke, Quran aja yuk bareng-bareng, kita buat momentum bareng-bareng. Tebar Quran seluruh Indonesia tadi. Kita bareng-bareng, wah itu akan jadi momentum untuk kita. Kalau momentumnya pas, itu luar biasa teman-teman. Saya pernah dulu berteman dengan salah satu pengelola las tingkat nasional ya. Waktu itu sedang ada
isu apa ya, Palestina atau Suriah, saya lupa. Nah, dia mengatakan, kamu udah suning belum ini isu terbarunya? Oh belum, saya lagi sibuk ini. Jangan, ini momentumnya. Ayo, biar kita bisa membantu teman saudara-saudara kita lebih cepat dan lebih banyak. Terus dia waktu itu tanggal 25 ya, saya masih ingat sekali. Karena acaranya tanggal 25. Dia punya aplikasi di jelasnya itu. Ini perhimpunan kami untuk hanya program ini aja ya. Yang momentumnya sedang ini tuh. Dari tanggal 1 sampai 25. Dia lihatkan sudah tercapai 22 miliar. Wah, tanggal 1 sampai 25 dapatnya 22 miliar. Kok bisa? Karena momentum katanya dia. Makanya kalau ada momentum, ayo kita bareng-bareng supaya bisa bantu orang lebih cepat, lebih banyak. Nah, gitu. Kak, nanti kita harus belajar teman-teman. Momentumnya apa ini? Momentumnya apa? Kita kemudian gerak ke situ. Nah, oke. Kemudian kalau itu aja udah besar nanti perhimpunan kita ya. Kalau ingin besar lagi, buat event ya. Event itu pemungkit fundraising yang sangat besar. Siar lembaga kita terangkat, funding kita akan banyak, donatur baru, wah bertebaran di mana-mana. Itu kalau bisa event ya. Tapi event nggak harus yang ini ya, sekeren ini. Ini juga mahal. Biasanya ada 30 juta dulu. Tapi kita bisa dapat 500 juta waktu itu ya. Dengan 30 juta dapat 500 juta, lumayan kan ya. 450-an. Nah, kita bisa mulai dari event-event yang kecil. Misalnya ini ya, di sekitar kita ada nggak yang bisa dongeng? Ajak aja dongeng gitu kan ya. Ada nggak yang bisa metode Al-Quran apa? Kita ajar. Gitu. Kalau enggak, dulu yang sering kita lakukan, kita buat event yang masuk ke pengajian-pengajian, ke arisan-arisan. Sampaikan tentang Baitul Mal. Oh, itu sekali masuk pengajian ibu-ibu. 2-3 juta, 2 juta, 3 juta, itu insya Allah masuk itu. Kalau yang ibu-ibu sosialita, 5 jutaan ya, sekali masuk. Itu luar biasa. Nah, berbasis event itu penting teman-teman. Tadi menggerakkan orang kenal kita, siarnya dapat, donatur baru pasti akan dapat. Kalau udah ada donatur baru, maintenance ya, maintenance, jangan dibiarkan. Sebulan sekali harus disapa. Ya, paling nggak laporan ya. Laporan Baitul Mal bulan Juli. Nah, itu kan ya. 1, santunan yatim di mana? Sejumlah 20 orang. 2, khitanan massal di mana? Sejumlah 10 orang. Nah, itu aja. Ada 5 atau 10 nanti di-share. Udah. Gitu. Pokoknya harus setiap bulan itu harus kita sapa yang udah donatur ke kita itu. Kemudian ya, kalau ingin besar lagi, ajak komunitas-komunitas yang sekitar kita, relawan. Kalau yang sendirian harus punya banyak relawan. Kalau enggak, ya capek sendiri. Kita aja dulu yang 3 orang, 4 orang. Kalau nggak ada relawan, ya capek. Ngurusi event, ngurusi fundraising lain, ngurusi program. Waduh, udah bobol-bobol ya. Tapi kalau ada relawan, enak. Dan relawan jangan hanya dilibatkan dalam funding, tapi juga program. Pokoknya bareng-bareng aja. Mereka juga senang kok dengan kegiatan-kegiatan ala kita itu. Dan yang terakhir ya, ini adalah tentang online ya. Online-nya jangan lupa teman-teman. Sekarang orang cek lembaga kita pasti dari online. Baitul Mal apa sih? Pasti dia akan cari. Carinya di mana? Ya di sosmed, bisa di Facebook atau di Instagram atau web ya. Kalau enggak ya cukup sosmed aja yang gratis. Mereka lihat, ternyata kegiatannya banyak ini. Di-upload di situ semua. Wah, mereka akan yakin. Tapi kalau cari Baitul Mal mana ya? Di Facebook nggak ketemu, di Instagram nggak ketemu, TikTok nggak ketemu. Mereka bingung ini benar apa enggak gitu. Sekarang eranya online, maka teman-teman harus masuk ke situ. Bagaimana caranya? Yang pertama, mulai dari anggota teman-teman. Yang punya, kita kan punya data ya, yang simpanannya di atas 10 juta, siapa yang pembiayaan di atas 10 juta siapa? Udah rekap aja itu, WA-nya di sapa satu persatu. Di kalau punya aplikasinya ya, WA Blaster lebih enak, 1000, 2000 kontak langsung seret gitu. Kalau enggak, satu-satu aja. 10 gitu ya, tiap hari 10 disapa aja dulu, sapa gitu. Kenalan dulu, kemudian nanti sekali kasih info tentang kita, tapi jangan langsung hard selling ya, langsung ada program ini, jangan.
tapi soft selling dulu. Kalau dulu sama Ipo Santosa itu, beliau malah mengatakan gini, paling efektif marketing, digital marketing itu adalah 19 kali soft selling, 1 kali hard selling, katanya gitu. Jadi 19 kali itu share dulu tentang apa tausiah, share doa, share apa gitu ya, pokoknya basa-basi dulu lah. 19 kali, 20 kalinya baru Bapak Ibu, ini kita bukan lagi punya program ini nih untuk Muharram, barangkali minat, nah kayak gitu. Tapi kalau saya nggak sesabar itu ya, nggak sampai 19, biasanya udah langsung hard selling. Tapi kalau dulu arahan IPO itu tipenya seperti itu, 19 plus 1, 19 soft selling, 1 hard selling. Nah, teman-teman silakan kembangkan sendiri kira-kira yang enak yang mana. Nah, WA anggota itu penting ya. Pokoknya sapa, kemudian setelah di WA harus ada yang ditelepon atau disilaturahimi. Kalau enggak seperti itu, ya WA cuma di ini aja, skip aja kan ya. Skip aja. WA itu untuk mengenalkan aja, ketok pintu aja, tok 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 gitu kan ya. Setelah ketok pintu dia tahu, ada tamu nih, siapa Baitul Mal. Tapi kita nggak mau masuk, ya udah. Kecuali pas rezekinya ya. Kadang-kadang WA langsung masuk. Tapi sering kalinya ya apa namanya harus ketok pintu dulu dan nanti telepon lah atau main ke rumahnya, nah gitu baru nanti masuk. Dan tadi ya channel-channelnya harus disiapkan betul-betul, apa Facebooknya, Instagramnya, di apa namanya ya bio-nya itu harus kelihatan profesional lah gitu. WA kita kalau bisa WA yang bisnis ya bisnis. Kemudian nanti dikasih katalog di situ, kasih keterangan apa di situ, itu juga akan lebih meyakinkan. Kalau kita WA biasa ya masih ini ya, orang wah ini kayaknya WA biasa lah gitu. Kalau bisnis ya klik langsung, ada katalognya, akan kelihatan lebih profesional. Nah seperti itu teman-teman, kira-kira ya cara-cara yang dulu kami lakukan. Ini tentu bertahap ya, bertahap dari 0 kemudian sampai 1 miliar sampai 2 miliar, tapi semuanya dimulai dari ini. Nah, kalau udah ini dilakukan semuanya, saya kira 1 miliar itu bisa di depan mata kita. Kalau ingin lebih dahsyat lagi, cara yang lain adalah tingkatan lanjutnya ya, yang masuk ke perusahaan-perusahaan besar, ke CSR, kemudian masuk ke apa namanya, kalau nanti ada tawaran-tawaran dari misalnya di mana Basnas itu sering sekali ada program ya, akses aja ke sana. Pokoknya akses lembaga-lembaga yang besar, perusahaan besar itu akan memang lebih langsung besar ya. Tapi kalau kita ingin ke situ, kita harus punya pondasi dulu, harus pernah yang kecil-kecil sukses dulu lah. Nanti kalau dapat besar kita nggak pengalaman malah ambiar ya. Jadi kita harus mulai kecil dulu lah, pengalaman. Oh ini bisa agak besar, bisa event besar, bisa nanti dapat dana banyak, insya Allah kita juga bisa. Nah seperti itu teman-teman. Yang terakhir adalah kita harus terus belajar ya, jangan pernah patah semangat untuk belajar. Yang udah besar pun akan tetap belajar karena di atas kita masih banyak ya, kita dengan las tentu masih sangat jauh sekali. Terus belajar, tim Baitul Mal itu tiap bulan itu selalu ada coaching ya di kami itu, supaya apa? Supaya kita terus belajar. Kalau enggak ya mandek di situ. Kayaknya udah bagus, kayaknya udah apa ya, udah banyak penghimpunan kita. 2 miliar kayaknya udah banyak tuh. Nanti kita main ke saudara kita, ada lembaga kayak kita bisa sampai 5 miliar. Di mana tuh ya? Di Depok atau mana ya? Yang dokter Pram itu ya. Maka hanya 6 orang bisa terkumpul berapa? 12 atau 8 ya, 8 atau 12 miliar ya. Cuma 6 orang aja dan online. Nanti insya Allah akan kita undang ya teman-teman untuk sesi online. Jadi di lembaganya itu hanya sedikit orangnya dan full online, tapi 1 orang bisa mendapatkan per orangnya ya. Kalau di rata-rata bisa sekitar 2 miliar lah 1 orangnya gitu. Kok bisa gitu? Nanti coba kita insya Allah undang juga ke coaching kita ini. Nah seperti itu, pokoknya kita harus terus belajar, kemudian doa dan bersabar. Doa harus nantiasa kita panjatkan ya. Kan di sholat-sholat kita
donatur-donatur yang sedang dibidik itu harusnya masuk namanya dalam doa kita. Doain, misalnya sabar dapat, mulai dari yang kecil, 100.000, berapa? 10.000 ya, atau 1.000, 10.000, nanti nambah jadi 100.000, 1 juta, lama-lama 10 juta, itu jadi hal yang ya alhamdulillah biasalah ya. Tapi kita juga harus tetap tadi merasa diri kita kecil. Makanya tadi update ilmu, update informasi harus selalu kita lakukan. Oke, mungkin seperti itu Ikhwafillah yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke pembawa acara. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ibnun Aslamadin dari Baitul Mal BMT BUM. Sangat menginspirasi bagi kita semuanya terkait dengan tahapan-tahapan penghimpunannya, kemudian bagaimana kita mengoptimalkan di teman-teman marketing, kemudian mengoptimalkan relawan dan mitra yang ada di BMT, ataupun kita memanfaatkan dari lembaga-lembaga zakat lainnya yang fundraising melalui online dan sosial media. Baik, tanpa mengurangi waktu lagi, langsung saja yang ingin bertanya langsung, dipersilahkan, monggo Bapak Ibu, raise hand ataupun langsung open mic, monggo. Saya Mas Lutfi. Ya, ada yang ingin bertanya lainnya? Oke, tidak ada. Sementara monggo Pak Agus dari BMT BES Cilacap, dipersilakan. Ya, pertama pertanyaannya untuk Bu Namah dari BMT Permata ya, terkait dengan program kurban 5 juta bisa 5 tahun 5 kali kurban begitu. Itu apa namanya? Seperti apa modelnya? Siapa tahu bisa direplikasi di BES begitu. Kan menarik 5 tahun 5 juta bisa kurban selama 5 tahun hanya 5 juta begitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat di penghimpunan terbesar memang di wakaf ya Bu Nama ya, wakaf untuk gedung apa ya. Kemudian model kerjasamanya seperti apa dengan lembaga mitra, apa ada sharing ketentuan ini itu dan sebagainya, mohon untuk bisa dijelaskan. Kalau untuk Mas Ibnun, sehat-sehat Mas Ibnun. Ya, karo Mas Aris ya wis sukses bela. Itu aja sementara. Anu nyowi bardolan kan ngene Ibnun wis. Wis ngangsur kawruh. Iya wis pokoke ora kur diangsur tok disanyo. Bisa sedot kabeh ya. Sak blubak. Ya, terima kasih. Itu dulu Mas Lutfi. Oke, siap. Bu Nama monitor. Bu Nama, nggih. Bu Naimah, bukan Bu Nama. Oh, iki kleru. Wis parah iki. Naimah. Udah ada tamu kayaknya. Oke. Tapi yang program apa? Mohon maaf sekali Bapak Ibu di belakang kantor, di belakang kantor. Di kantor belakang ini lagi ada acaranya PP Ikosindo. Jadi sekolah-sekolah yang BMT yang berbasis sekolah itu ini ya, yayasan-yayasan yang berbasis sekolah itu pengen mendirikan BMT gitu. Kebetulan hari ini tuh Senin Selasa itu Pak Agus Sutrisno itu ada perjalanan dinas di Mojokerto. Jadi sekalian hari ini teman-teman dari Jombang, dari Malang, dari Bangil, Bojonegoro itu merapat ke sini. Jadi saya terbagi-bagi. Mantap, mantap. Ya Bu, ini saya ulangi ya pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan program 5 juta bisa kurban selama 5 tahun itu seperti apa sih?
Ya, monggo Bu. Nggih, baik, saya jawab. Jadi 5J 5Q ini pada awalnya adalah program dari Tamwil. Itu. Jadi karena ini kan tabungan gitu Pak. Jadi tabungan yang itu yang memang itu dari awal programnya teman-teman Tamwil. Tapi ketika penyaluran itu nanti jadi wilayahnya Baitul Mal. Gitu. Skemanya adalah seperti ini. Di awal, jadi kita buat, sebenarnya ada tabel ya, dan sebenarnya lebih maksimal yang menerapkan itu adalah Bu Naning gitu ya, yang tempo hari waktu mau kurban itu agendanya tercancel, akhirnya sampai sekarang belum bisa terrealisasi. Jadi skemanya itu adalah program itu bisa jalan di tahun, jadi kita kan ada 5 tahun ini ya, kalau misalnya kita buat tabel gitu, itu ada 5 tahun yang ketika pembukaan rekening itu minimal 8 bulan sebelum kurban. Paham ya? Jadi kayak misalkan kurbannya itu bulan Desember kata-kata, itu maksimal kita sudah harus closing anggota penabung itu adalah maksimal di bulan April, begitu. Paham ya di sini? Jadi kalau misalkan boleh, setelah itu boleh, tapi akan ikut di kurban tahun depan. Seperti itu. Jadi bisa mulai kurban di tahun pertama itu ketika nabungnya itu 8 bulan sebelum kurban. Maka bisa kurban di bulan itu. Bagaimana skemanya dari 5 juta itu? Jadi 5 juta itu kita bekerja sama dengan dengan vendor gitu ya, peternak yang itu juga anggota kita. Jadi beberapa kemarin yang kita jalan itu memang di wilayah ini ya, di wilayah pegunungan. Jadi dari 5 juta itu kita belikan kambing gitu ya, seni 4 ekor. Jadi 1 ekornya jantan, 3 ekornya betina. 1 ekor itu untuk 1 ekor itu untuk dipotong di tahun pertama. Gitu. Dan ini istilahnya untuk pemberdayaannya itu ada penggemukan dan juga dikawinkan gitu ya. Itu. Jadi nanti yang tiga indukan ini, yang betina ini nanti itu ketika kita bagi hasil dengan vendor itu. Jadi ketika nanti ada yang katakanlah karena memang tidak bisa diprediksi ya, lahirnya berapa gitu, ketika lahirnya 2, maka sistemnya bagi hasil dengan vendor. Dan ketika nanti jadi nanti terus bergulir seperti itu. Secara pasti nanti mungkin bisa ada waktu tersendiri untuk secara detail gitu ya, ada waktu untuk Bu Naning menerangkan lebih jelas. Karena saya ini adalah programnya Tamwil dan kita Baitul Mal ini aja menangani penyalurannya ketika itu nanti disalurkan melalui Baitul Mal. Karena penyaluran bisa ada 2, bisa nanti dipotong sendiri oleh si pekurban atau disalurkan melalui Baitul Mal. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dan kuncinya adalah memang peternak itu membutuhkan dana di bulan-bulan mendekati kurban, dan kita bisa bersinergi. BMT kita memberikan dana, kita memberikan pembiayaan kepada peternak, dan peternak juga istilahnya pasarnya sudah jelas, angkanya sudah jelas. Oke. Secara kasar gambarannya seperti itu, Pak. Oke.
Pak Agus ada feedback? Siap, cukup. Cukup, oke. Pertanyaan yang kedua, Bu, dari Pak Agus, dari 1,2 miliar tadi, itu kan banyak dari penghimpunan wakaf pembangunan gedung. Nah, itu seperti apa itu? Pertanyaan sejenis juga disampaikan oleh ini nggih, Pak Juprianto dari BMT PAS Bantul. Jadi dari penghimpunan kita senilai 1,1 di semester pertama. Jadi memang kita kan alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat nadir dari Badan Wakaf Indonesia, sehingga BMT yang berbasis sekolah ini memang membutuhkan legalitas untuk mereka menghimpun wakaf dari baik itu dari wali murid maupun dari eksternal, seperti itu. Sehingga kita bekerja sama dengan yayasan-yayasan yang menaungi sekolah itu untuk ini Pak, dari segi legalitas. Jadi kita juga memberikan mereka sebagai mitra, kita memberikan dalam artian bimbingan, dan kita juga mendapatkan hak nadir. Kita kerjasama dengan Yayasan Permata, karena kita merupakan salah satu dari holding Permata. Kita juga kerjasama dengan Al-Iswah Bangil, dan juga Tahfidzul Quran, Mahat Tahfidzul Quran. Itu jadi selama ini itu karena mereka juga membutuhkan legalitas, dan kita juga memberikan bimbingan terhadap bagaimana caranya marketing, bagaimana pelaporannya. Kita memberikan pendampingan kepada mereka, dan kita mendapatkan hak dari pengelolaan itu. Kemarin karena memang ini sekolah itu marketingnya itu banter-banternya itu ketika tahun ajaran baru atau Ramadan. Tapi juga tidak kemungkinan di bulan-bulan setelahnya itu juga bisa terus dipacu untuk penghimpunan wakaf. Jadi memang wakaf itu menempati posisi yang besar di pencapaian desa kami, hampir senilai 76%. Yang lainnya adalah dari zakat dan sedekah, seperti itu. Zakat tadi dari kebetulan kita ada zakatnya lembaga, seperti itu, zakatnya perusahaan, yang kebetulan salah satu pengawas kami itu dia ada perusahaan cukup besar, dan zakat perusahaannya dimasukkan ke BMT juga Baitul Mal. Dan untuk wakaf yang lain itu ya ini nggih, ada wakaf Al-Qur'an, ada wakaf masjid, seperti itu. Itu Pak. Nggih. Gitu, Kang Agus? Cukup? Siap, cukup. Ya. Oke. Pertanyaan yang kedua untuk Kang Ibnun dari BMT BUM. Ketika membagikan umplong ke lembaga mitra itu 100%-nya untuk BUM atau ada share lembaga lainnya? Nah, terus pertanyaan yang ketiga juga untuk Kang Ibnun dari Mas Johan nih dari Atunisa. Terkait dengan link-link ngundang artis, kemudian konser amal, itu nyari sendiri atau ada perantara tokoh tertentu? Nah, itu modelnya kayak gimana? Terus pertanyaan yang kedua, ketika belajar, ini mau diajak ngopi nih Kang Ibnun di Boyolali. Bukan ngopi, susu murni.
Boyolali susu murni bukan ngopi. Monggo dijawab. Baik, menjawab semampu kami ya. Untuk Umplong, kalau itu apa namanya kerjasama dengan lembaga, ya harusnya memang ada share ya. Tapi share-nya kalau bisa sih dalam bentuk program dengan bentuk uang cash. Jadi misalnya nanti beberapa sekolah itu kerjasama Umplong dengan kita. Nah nanti ketika Ramadan atau mereka punya acara di lingkungan, misalnya pembagian sembako atau apa, nah nanti kita bisa share di situ, bahkan kita tambahi seperti itu. Jadi share-nya dalam bentuk program saja menurut kami ya. Kalaupun mereka minta, kadang-kadang ada sekolah dulu pernah, kami butuh untuk ini. Kalau ada anak yang tidak mampu, kemudian dia sakit, nah kadang kita jenguk pakai uang itu, bisa enggak? Nah, kalau yang penting peruntukannya tepat sih, menurut saya nggak apa-apa ya. Yang penting nanti laporannya, ya Bu, di WA kan, misalnya bulan ini untuk siapa saja, bulan depan untuk siapa saja, seperti itu. Karena memang kalau hanya kita penghimpunan saja, tidak ada timbal balik terhadap lembaga tersebut, ya nanti susah juga. Memang harus ada timbal baliknya. Bahkan kadang-kadang kita kemudian memberikan program pada lembaga-lembaga yang kerjasama dengan kita. Nah itu juga menjadi salah satu untuk tadi ya mempererat hubungan dengan mitra kita. Jadi jangan hanya mereka dituntut penghimpunan saja. Nah sekali-kali kita kasih program. Misalnya kita adakan seminar pendidikan misalnya ya, atau parenting. Nah mereka dikasih undangan gratis seperti itu. Nah itu cukup untuk membuat ikatannya semakin kuat. Apalagi nanti dikasih program yang bareng-bareng seperti itu. Itu kalau Umplong biasanya seperti itu. Dan Umplong ini ya termasuk yang sangat mudah sebenarnya ya untuk membuat penghimpunan kita. Maksudnya yang awal-awal recommended sekali itu pakai Umplong kotak infak ya. Meskipun di beberapa tempat sudah mulai tidak menggunakan, tapi menurut saya untuk awal-awal silahkan dimaksimalkan karena gampang. Cuma risikonya gampang hilang kalau Umplong ya. Saya pernah nyebar di pasar itu hilang, saya cari ya, di mana nggak ketemu. Tanya sama tukang parkirnya, kemarin saya letakkan di situ Umplongnya, nggak ada, nggak ketemu. Terus ketika dia buka lacinya ya, ternyata Umplongnya di situ untuk ini untuk benang layangan. Itu Pak Umplong saya itu waktu punya jenengan, ternyata untuk dikasih benang untuk layangan anaknya gitu. Jadi memang gampang hilang ya. Tapi untuk awal-awal cukup bagus lah. Dulu saya awal-awal ketemu dengan ACT itu juga ternyata mereka yang Semarang pakai Umplong juga. Kata mereka, nah kami kalau setiap bulan harus cari donatur baru terus ya pusing juga. Maka harus ada yang tetap ya salah satunya pakai Umplong itu. Kata mereka seperti itu. Berarti ya yang kita lakukan sama lah dengan mereka berarti ya. Itu yang Umplong ya. Nanti Pak Aris mungkin bisa nambahi ya. Kemudian link artis biasanya ya kita harus memang banyak kenalan ya. Yang pertama banyak kenalan. Jadi kadang-kadang dari kenalan itu dan kenalan dengan las yang lain juga, dengan Dede, dengan Izzy, dengan macam-macam kita kenal. Kadang-kadang kalau mereka mau adain event itu ini kontak kita, Mas, kita mau event ini, siap nggak? Oh iya siap, kan ya. Kemudian yang kedua, kalau selain dari kenalan-kenalan, kita kadang-kadang juga cari sendiri link-linknya. Kadang-kadang kalau ada lembaga besar mau buat event, mereka sering ini open kerjasama gitu ya. Nah kita lihat ini kayaknya di kita bagus nggak ya. Kalau mampu menaikkan CR kita, ya udah nggak apa-apa kita coba hubungi. Nah kadang kita hubungi langsung, misalnya dengan INH ya, dulu INH siapa itu Muhammad Hussein Gaza itu. Kita hanya lihat dia share, dia dari Gaza mau ke Indonesia, siapa yang mau kolaborasi seperti itu di IG-nya. Udah kita kontak aja.
ke Tegal gimana? Bisa nggak? Bisa. Akhirnya kita muter-muter 2 hari sama beliau di Tegal. Nah, seperti itu Pak Johan biasanya kita ya, dari informasi-informasi itu. Beberapa kali juga kita yang undang ya. Misalnya yang siapa ya, Ustadz Adian yang buta tapi hafal Quran itu ya. Itu kita undang, kita lihat ke acara di mana-mana bersama beliau. Kita kontak, kemudian dari budget macam-macam siap, udah kita undang. Nah, memang apa namanya? Kalau kerjasama enaknya nanti ditanggung bareng-bareng ya. Tapi kalau sendiri harus siap sendiri. Tapi event akan membuat kita semakin besar, teman-teman. Kalau ada event apapun, Car Free Day sekalipun ya, silakan datang ke situ, kemudian buka apalah gitu, stand atau apa. Misalnya kalau yang sering dilakukan teman-teman di Easy ya, di Easy itu mereka cuma beli itu alat tensi ya, alat tensi, kemudian di keramaian itu di Car Free Day atau mana mereka buka stand, kemudian adakan itu apa, tensi gratis. Nah, kan cuma modal baterai ya, kalau udah punya alatnya. Udah, mereka sambil tensi ngobrol kan, Bapak dari mana Pak? Udah kenal dengan ini belum lembaga kita, nanti kasih brosur. Nanti ada yang tanya-tanya di follow up. Cuma gitu aja. Tapi dengan stand-stand itu bisa membuat apa ya, siarnya saya kira lebih banyak ya. Yang kedua kalau tentang belajar, nah ini udah masternya nih Pak Johan, jadi saya hanya mau jawab juga susah ini. Saya mau belajar juga sama Pak Johan ini. Nanti sharing-sharing aja lah gitu. Tapi inilah gunanya coaching kita ya teman-teman sekalian, Alhamdulillah. Jadi kita insya Allah semuanya saling terbuka, sampai dapur-dapurnya juga bolehlah dibuka gitu. Tadi juga dapurnya juga kita buka, nggak ada yang tutup-tutupi kayaknya ya. Nah, gunanya apa? Pengalaman kami, misalnya di BUM 10 tahun, gimana caranya ditularkan ke teman-teman, sehingga teman-teman ketika ingin menjalankan itu, nggak perlu 10 tahun lagi, cukup 2-3 tahun udah sama dengan yang kita capai 10 tahun itu. Dari Permata dulu 5 tahun, 7 tahun, dengan berbagai macam perdi-perdinya pasti ya. Hambatannya apa? Ketemu formula yang tepat menurut Permata itu seperti ini. Nah, itu hasil dari apa, coretan-coretan itu, matangnya serahkan ke kita. Kita, oh inspirasinya seperti ini. Kita bisa melampaui yang dicapai Permata tidak harus 5-7 tahun. Mungkin bisa 1-2 tahun kita udah mencapai. Nah, kayak gitu. Saya kira forum kita ini sudah cukup bagus ya. Tapi kalau mau yang lain ya bisa. Yang penting memang yang enak aja ngobrol, kalau kata Pak Haris itu ya, ngopinya itu bisa bareng. Sekarang kita sedang berguru ke Easy. Nah, karena ada orang Easy pusat ya, yang rumahnya itu di Tegal. Ya udah, kita coaching aja, kalau dia pulang coaching seperti itu. Pokoknya yang enak aja. Dan apa, kalau pengalaman coaching, ikuti satu coach aja. Jangan sampai bingung ya, ini gini. Yang lain untuk inspirasi boleh, tapi kalau punya satu coach, ikuti satu coach itu. Kenapa? Nanti bingung. Yang ini bilangnya program dulu, yang sana penghimpunan dulu. Nah, kita bingung kan. Pokoknya kita ikuti yang satu, kita mau kemana, yang lain untuk inspirasi nambah-nambah, nggak apa-apa. Sehingga kita tidak bingung ya. Kayak coaching usaha itu kan kayak gitu ya, ada yang pakai marketing apa, marketing A, marketing B, nah kayak gitu. Kalau diikuti semua bingung kita. Ikuti satu coach, ilmunya yang mana, yang lain inspirasi bolehlah gitu. Nah, seperti itu ya. Kembalikan ke Mas Lutfi. Oke, terima kasih atas paparan jawaban dari Pak Imun dan Bu Naimah. Ada pertanyaan lain dari teman? Ini bayarnya 500.000 loh. Super ini 500.000 ini kalau di luar ini. Untuk member Kosinto gratis.
Ya, monggo teman-teman yang ingin bertanya, ada yang lainkah? Ini kalau mau dikupas sebetulnya masih banyak ini yang paparannya Pak Ibnu tadi, yang sosial media itu ada subbab tentang digital marketing, yang copywriting ataupun digital video editing dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya barangkali nanti next time ya bisa Pak Ibnu sampaikan juga, ataupun ada inspirasi lain dari lembaga yang lainnya. Nah, ini masih ada waktu 30 menit ke depan. Barangkali ada yang mau feedback